Hai, kali ini saya akan mencoba membuat bandeng presto duri lunak. Bandeng presto duri lunak karena kemarin saya jalan-jalan ke BKT, terus ada penjual ikan bandeng. Kayaknya masih fresh, jadi saya beli 2 kilo. Ini 2 kilo isi 6 ya. Nah, kalau kita mau membuat bandeng presto sebaiknya bandengnya yang kecil-kecil saja. Jadi dalamnya nanti bisa lunak. Nah, bumbu apa saja yang kita butuhkan untuk membuat tulang bandeng presto duri lunak ini? Yang pasti kita butuh vermipan dan garam untuk memarinasi bandengnya sendiri nanti supaya tidak mudah hancur. Nah, ini langsung saja saya praktekkan ya. Nah, kita butuh garamnya 1 sendok makan. Nih, juga vermipannya kita juga butuh 1 sendok makan. Nah, ini nanti saya akan campur. Saya campur semua seperti ini dan kita ratakan di setiap ikannya. Dan habis itu ikannya harus kita marinasi dulu atau diamkan dulu kurang lebih selama 1 jam di kulkas atau 1,5 jam. Tujuannya supaya nanti bandengnya ini tidak mudah hancur. Nah, ini lakukan sampai semuanya rata ya. Kita lulurin dulu menggunakan vermipan dan juga garam. Nah, ini nanti saya lakukan lagi. Nah, sekarang bumbu-bumbunya ada apa saja? Bumbu-bumbunya ini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunyit, ada jahe dan juga kemiri yang sudah digongseng. Juga ada tumbar. Nah, ini semua bumbu yang harus dihaluskan. Dan ini bumbu yang tidak dihaluskan, nanti ada kunyit, ada lengkuas, ada serai beberapa batang, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Nanti kita simak ya bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelumnya saya akan meneruskan untuk memarinasi ikannya terlebih dahulu, lalu saya masukkan kulkas. Nah, ini dia bandeng yang sudah saya marinasi dengan menggunakan vermipan dan juga garam yang sudah didiamkan selama 1 jam di kulkas dan sudah saya cuci kembali ya. Ini harus dicuci kembali. Nah, sekarang saya sudah haluskan bumbunya. Ini tinggal ditambahin garam dan penyedap rasa saja. Garamnya itu kalau saya untuk 2 kilo itu 1 sendok makan ya. 1 sendok makan ini berhubung sendok saya kecil-kecil, biasanya ini ukurannya 5 sendok kecil ini. Nah, kita campur lagi dengan penyedap rasa. Selera lah ya. Kalau saya biasanya penyedap rasanya 1/2 sendok dan juga garamnya 1 sendok. Nah, ini aduk rata dulu. Sekarang karena saya mau memprestonya menggunakan presto listrik dari Daito Cookware, jadi kita langsung tata ikannya itu ke dalam inner potnya. Ini dia inner potnya. Nah, pertama saya akan pastikan dikasih air dulu sedikit. Ini airnya saya ada sekitar kurang lebih ini harusnya 500 ml ya, tapi ini saya penuhin dikit jadi sekitar 600-an. Ini saya taruh sedikit dulu buat di bawahnya, jadi supaya memastikan di bawahnya itu sudah ada air, supaya nanti tidak gosong bawahnya. Nah, ini saya akan pakai daun pisang untuk bawahnya supaya nanti gampang mengangkat bandengnya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah, saya kasih untuk bawahnya daun pisang dulu sama dikasih air di bawahnya. Nah, ini caranya. Saya biasanya bumbunya saya olesin dulu semuanya seperti dilulurin. Nah, biar nanti berasa semua ikannya, dalamnya juga saya bumbuin. Nah, ini yang dipotong-potong boleh ditaruh di daunnya langsung atau di dalam perutnya juga boleh, supaya menghilangkan bau amisnya. Nah, seperti ini. Nanti saya juga akan kasih bumbu di sininya. Coba, mungkin bisa di zoom sedikit. Nah, ini dia, saya taruh, letakkan seperti ini ikannya. Kemudian saya kasih bumbu lagi biar enak dan meresap nantinya. Seperti ini.
Di bawahnya saya kasih bumbunya sedikit. Nah, setelah itu saya tutup lagi dengan daun. Baru nanti dikasih, saya liatin satu kali lagi ya. Ini dia. Pastikan ikannya tercampur, terlumuri semua dengan bumbunya. Supaya rasanya mantap. Ini bumbu yang dirajang, boleh dimasukin, boleh ditaruh saja. Nah, ini saya taruh lagi seperti ini. Nah, kemudian saya tutup lagi dengan pisang, daun pisang lagi supaya nanti mengangkatnya itu lebih mudah. Nah, kita lakukan ini sampai dengan selesai ya. Nah, ini sisa bumbunya, masih ada sedikit, sudah ikan terakhir ya. Saya masukin di bumbunya saja. Saya tadi sudah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan saya untuk konsumsi pribadi ya. Nah, ini kita masukkan airnya yang tadi 500 ml, tapi kita pastikan sampai bagian bawahnya itu terkena air karena takutnya itu airnya itu macet di daun-daun pisang ini. Nah, kita pastikan airnya sampai ke bawah, sampai ke dasar inner potnya. Nah, sudah masuk semua. Sekarang kita saatnya memasukkan ke dalam presto listriknya. Yuk kita lihat. Tapi saya butuh cuci tangan dulu ya. Nah, ini ikannya sudah masuk semua ya. Ikan 2 kilo itu cukup untuk dimasak di pressure cooker Daito cookware. Nah, sekarang ini karena posisinya tertutup, tutupnya. Sekarang kita geser untuk membukanya, geser ke arah buka. Nah, ini ada bacaan buka. Ini menjadi lurus, baru kita angkat. Nah, semudah itu membukanya. Sekarang kita masukkan inner potnya ke dalam pressure cookernya atau ke dalam presto listriknya. Yuk kita belajar lagi cara menguncinya. Perhatikan, ini harus setara dengan gagangnya. Nah, masukkan saja seperti ini, lurus. Baru setelah itu, handle yang ini kita geser ke arah tutup. Yang ini dorong ke arah tutup. Nah, semudah itu ya. Yang ini pastikan untuk katup uapnya ini tertutup, tidak mengangkat seperti ini ya, jadi tertutup seperti ini. Nah, yuk sekarang kita setting. Kemarin saya sudah di video saya yang lainnya, saya sudah membuat ayam tulang lunak menggunakan fungsi urat dan kikil. Tapi kali ini untuk membuat bandeng presto, saya akan coba menggunakan fungsi bubur. Karena kemarin saya bikin bubur kacang itu cepat sekali pakai ini. Nah, saya akan menggunakan fungsi bubur. Nah, bubur ini bisa 40 menit, tapi untuk bandeng presto itu tidak mungkin 40 menit itu durinya lunak. Saya paling tidak harus menggunakan 120 menit. Nanti coba kita lihat 120 menit apakah sudah lunak atau belum. Jika memang belum, nanti kita tambahkan. Nah, ini 40 menit berarti kita tunggu sampai BB. Nanti setelah BB kita baru setting ulang lagi menggunakan fungsi bubur yang sama 40 menit sampai 3 kali. Kalau 120 menit nanti kita coba buka sudah lunak atau belum. Nanti misalnya belum, kita bisa tambahkan waktunya. Nah, kita tunggu ya prosesnya. Ini berarti ketika sudah begini, ini prosesnya sudah mulai memasak. Kita tunggu sampai ke tombol BB. Nah, ini di layarnya sudah menunjukkan BB. Ini adalah BB 40 pertama artinya ya. Sekarang saya mau tekan tombol off dulu karena kalau baru 40 menit saya yakin ini belum lunak. Kalau mateng itu pasti sudah mateng, tapi belum lunak. Sedangkan saya kepengennya menggunakan tulangnya itu lunak atau durinya lunak. Lah, ini saya kembali tekan menu lagi sampai ke arah bubur. Jadi karena kita membutuhkan, saya mau coba 120 menit dulu. Jadi ini berarti 3 kali. Nanti 120 menit saya akan coba buka dan kita cek apakah sudah lunak atau belum. Nah, ini sudah menunjukkan BB yang kedua, artinya sudah 80 menit ya. Saya butuh 40 menit lagi. Caranya tekan tombol off, terus kemudian kita pilih menu bubur lagi. Ibu boleh menggunakan, boleh menggunakan menu, boleh juga seperti ini langsung. Nah,
Ini juga menu bubur bisa dipencet langsung dari sini. Nah, kita tunggu sampai 40 menit ke depan sampai muncul tanda BB. Setelah itu kita buka. Kita lihat apakah sudah menjadi duri lunak atau belum. Nah, ini sudah menunjukkan BB yang ketiga, artinya ini sudah 40 kali 3, berarti 120 menit. Saya cancel dulu. Saya off dulu, kemudian kita akan buka tutupnya dan kita akan tes apakah sudah menjadi duri tulang lunak atau belum. Yuk kita buka, tapi sebelum buka tutupnya, karena ini adalah presto, tekanannya tinggi, maka kita wajib sekali untuk membuang uapnya. Nah, jadi enaknya kalau menggunakan presto listrik ini, bunyinya itu hanya keluar ketika kita menekan tombol uapnya, ketika mengeluarkan uapnya. Jadi selama proses memasak itu tidak bunyi sesuatu. Jadi tidak menakutkan seperti presto yang di kompor ya. Nah, cara membuang uapnya itu boleh ditekan yang tombol ini seperti ini. Atau kalau ibu tidak mau menunggu lama, cukup dengan ini diangkat saja. Nah, seperti ini. Nggak bahaya kok ini. Ini hanya anget-anget saja. Nah ini. Anget saja ya di tangan ya. Tapi kita pastikan harus menunggu sampai bunyinya ini hilang. Jadi jangan pernah dibuka tutupnya sebelum bunyi uapnya ini hilang. Kita tunggu sampai bunyi uapnya ini hilang baru kita buka. Nah, ini bunyinya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada bunyi uap lagi. Coba saya tekan dari sini, pastikan lagi sudah tidak ada. Nah, sekarang saatnya kita sudah boleh membuka pressure cookernya atau presto listriknya. Di sini ada tanda tutup, di sini ada tanda buka. Kita geser ke arah buka. Nah, sampai ininya lurus, yang tutup atas dengan yang bawah. Sekarang tinggal ditarik ke atas saja seperti ini. Wow. Nah, ini dia ya. Airnya cukup banyak karena tadi saya memang menggunakan air cukup banyak ya, sekitar 500-an mili. Nah, yuk coba kita angkat terus kita cek seperti apa dalamnya. Tapi ini ngangkatnya cukup panas karena sebaiknya diangkatnya itu ketika sudah dingin, tapi nggak apa-apa. Saya coba angkat sama daun pisangnya saja supaya lebih gampang. Wow, panas sekali. Wow. Nah, ini kita buka dulu. Nanti coba kita cek dalamnya apakah sudah lunak atau belum. Yuk, coba kita buka. Nah, saya pakai sendok dan garpu saja ya, karena ini masih panas sekali. Coba saya mau cari tulangnya. Nah, ini dia tulangnya. Wow. Mari kita coba apakah dia sudah lunak atau belum. Jangan tanya dagingnya ya, dagingnya ini tebal sekali ya. Kalau beli sendiri, bikin sendiri tuh kita bisa bedain deh dagingnya. Yes, ini sudah lunak ya teman-teman. Nah, silakan dicoba di rumah ya. Ini saya tekennya nggak pakai tenaga, ini sudah hancur dengan sendirinya. Saya tidak usah praktekkan untuk menggorengnya ya, silakan digoreng sendiri. Jadi tinggal dikocokkan telur 2, dipotong-potong, nanti tinggal digoreng. Wow, bandeng prestonya sudah ready dan dagingnya benar-benar tebel sekali ya, karena memang tadi saya belinya yang sekilo itu cuma 3 biji. Silakan dicoba resepnya.